Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Bersyukur kepada Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tak akan pernah terbilang. Dengan sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang akhlaknya paling baik, manusia sempurna yang tidak ada noda dan tidak ada dosa. Tolong aminkan sama-sama. Mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Bunda, setiap di antara kita pasti ingin mendapatkan cinta yang terbaik, betul? Kalau ada pertanyaan, siapa yang paling mencintai kita dalam hidup? Kalau ada pertanyaan siapa yang paling mencintai kita dalam hidup, jawabannya adalah Allah. Betul? Ada yang bilang, yang paling sayang, yang paling cinta sama kita adalah pasangan kita. Mohon maaf. Mohon maaf. Yang namanya cinta manusia ke manusia mah ada batasnya. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka gak bisa kita terlalu berharap banyak kepada manusia dalam urusan mencintai kita, karena yang paling mencintai kita adalah Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 43, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Allah bersampaikan kepada kita, Dialah Allah yang memberi rahmat kepadamu. Dialah Allah yang memberikan cinta kepadamu, dan para malaikatnya memohonkan ampun untukmu agar Dia mengeluarkan kamu dari berbagai kegelapan menuju kondisi yang lebih baik. Betul? Dan Dialah Allah Maha Penyayang bagi orang-orang yang beriman. Maka bunda sayang, ada yang namanya rahmat Allah. Apa namanya? Rahmat Allah. Rahmat itu artinya kasih sayang Allah. Tidak terbatas, tak lekang oleh masa, tak lekang oleh waktu. Itu rahmat Allah. Hari ini kita bisa ngaji, rahmat siapa? Allah. Hari ini bunda dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya sampai ke tempat ini, rahmat siapa? Allah. Ahilman, Bang Bedu bisa berceramah dengan baik, hakikatnya rahmat siapa? Kita semua yang hadir mohon maaf, dosanya dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Tapi kemudian orang gak tahu dengan dosa kita, Allah tutupi aib-aib kita. Ini rahmat siapa? Allah. Bahkan nanti kita bisa masuk surga, hakikatnya karena rahmat Allah. Maka percayalah, tidak ada yang lebih besar cintanya kepada kita kecuali Allah. Betul? Maka mulai hari ini jangan ngejar cinta manusia. Banyak sakit hati ya. Betul? Betul? Banyak kecewanya, banyak terlukanya. Betul? Lebih baik berharap cintanya Allah saja. Manusia berpotensi meninggalkan kita. Betul?
manusia berpotensi nyakitin kita, betul? Tapi ada satu zat yang tak akan pernah menyakiti kita. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ahilman, Ibu. Sekarang supaya tidak menyakiti dan mengecewakan hati Ibu, maka Ibu akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Ahilman. Mana Ibu sini? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaini dari Majelis Taklim An-Nur Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Izin AA, mohon saya mau curhat. Iya. Saya mau bertanya atau menceritakan tentang saudara saya AA. Oke. Saudara saya itu sudah menikah. Oke. Di kemudian hari dia itu bercerai. Wow. Di kemudian hari dia Bercerai. Sampai-sampai dari sakit hatinya itu dia mati rasa. Mati Tidak rasa. bisa mencintai seseorang lagi. Oke. Mati rasa. Betul. Dicubit diam aja gitu Bu. Mungkin. Artinya dia tidak ada rasa mencintai seseorang lagi. Oh, sudah no hard feeling lah ya Bu ya. Iya, baik. Yang tadi saya ceritakan itu yang Hard akan feeling. saya tanyakan AA. Apakah mati rasa perasaannya itu alami datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang katanya Allah itu sangat mencintai kita manusia. Tapi dengan rasa sakit hati atau rasa kecewanya itu dia tidak bisa mencintai manusia lagi. Mohon pencerahannya. Jadi apa kalau gitu Bu, nggak jadi manusia lagi? Ini sih kita nggak tahu ya Bu. Apakah selamanya hanya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala? Baik, begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Jawab yang keras. Yang nyimpen rasa di hati kita siapa? Allah. Yang genggam hati siapa? Yang bolak-balik hati siapa? Allah. Pertanyaannya, Bunda kalau disakiti yang diingat Allahnya atau yang nyakitinnya? Padahal tadi Bunda tahu yang genggam hati Allah, yang lembutin hati Allah, yang bolak-balik hati. Kalau Bunda disakiti yang diingat Allah atau yang nyakitin? Salah tidak? Berarti mohon maaf AA kalau ada pertanyaan kenapa saya mati rasa sama manusia? Mohon maaf. Boleh jadi rasa sakit itu tidak berangkat dari yakinnya kita ke Allah. Orang disebut dengan mohon maaf mulai hari ini aku mah nggak mau kenal sama yang namanya laki-laki lagi. Di mata saya semua laki-laki sama. Jadi pertanyaannya mohon maaf, selama ini luka hati kita terjadi karena berharap kepada manusia, betul? Lupa kalau semua terjadi karena siapa? Allah. Tidak ada satupun kata Allah musibah yang menimpamu illa biiznillah, kecuali semua atas izin Allah. Maka Bunda tadi temannya yang kemudian bertanya, dia sudah bercerai, berpisah. Ya sudah, dia sudah berpisah. Jangan sampai gara-gara satu perceraian yang dia dapatkan menyimpulkan semua keadaan menyakitkan. Yang nyakitin kita cuman satu orang. Jangan sampai satu orang ini menutupi kebaikan dari banyak orang yang lainnya. Betul? Sudah, yang pergi biarlah Pergi. masa lalu biarlah Berlalu. Ada lagunya? Gimana lagunya? Udah. Jadi nyanyi begitu. Nambah 10.000 sejam.
Jadi bunda sayang, pelan-pelan. Gimana ya ngobatin luka hati? Kembali kepada siapa? Ingat sama Allah dan yakin setelah sakit hati yang kita terima, Allah menyiapkan banyak kebaikan dari semua itu. Kita berikan tepuk tangan buat temannya bunda yang bertanya. Jadi obat sakit hati itu apa sih sebenarnya? Obat sakit hati. Jawabannya ya ingat Allah. Nah itu. Kalau bahasa Qur'annya bizikrillah, zikrullah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan ingat kepada Allah hati menjadi tenang. Tuh. Ya Bu ya, ini obat yang nggak ada di apotik. Nggak ada. Di mana adanya? Di sini di jalan. jalan dah. Tuh, obat sakit hati coba ingat dan zikir kepada Allah ya Bu ya. Oke, siapa penanya selanjutnya? Iya Ibu silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Astuti. Saya dari Majelis Taklim Al Hidayah Pulau Panjang, Serang, Banten. Sri Astuti. Iya. Biasa dipanggil? Boleh apa aja? Sri boleh, Tuti boleh. As boleh as. Boleh kartu as dong. Silakan Ibu As. Ya, saya mau menceritakan pengalaman saya yang begitu mencintai Allah sampai detik ini. Alhamdulillah. Ceritanya dulu itu suami saya seorang tukang ojek. Dulu itu nggak ada ojol ya. Ya. Si ojek pangkalan Bu ya? Iya, ojek pangkalan. Iya. Dan kebetulan saya juga mempunyai seorang bayi ya. Dan dari Masya Allah ya Pak ya, dari sore sampai malam itu nggak ada penumpang. Nggak dapat penumpang. Dan kebetulan juga suami saya hanya membawa uang 3.000, itu pun sisa kemarin. Uang kemarin. Dan saya berdoa semoga mendapatkan rizki. Amin. Karena detik itu juga saya harus membeli beras dan lauk untuk makan hari itu juga. Dan saya menggendong anak saya jalan untuk ke warung. Untuk membeli sesuatu? Iya, untuk membeli sesuatu. Tapi saya nggak punya uang gitu kan. Nah kebetulan alhamdulillah di jalan saya ketemu orang baik. Dan beliau memberi saya sembako. Dan pertanyaan saya, ternyata memang benar cinta Allah itu memang besar dan tidak ada batasnya. Meskipun hambanya seorang pendosa ya. Ternyata di balik itu kan suami saya nggak dapat penumpang, ternyata Allah bisa membantu saya gitu. Dalam lewat doa itu Padahal Ibu Astuti ini niat ke warung sama gendong anak nggak bawa uang. Bingung mau beli apa. Tapi karena yakin ya akan Allah kasih rezeki, tiba-tiba di tengah jalan ada yang tiba-tiba ya alhamdulillah ada orang baik memberi sembako gitu. Karena yakinnya sama Terima Allah. kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Allah itu selalu menjamin rezeki hambanya. Betul? Quran surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kata Allah, dan tidak ada makhluk yang melata pun selama dia hidup di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Maka sekarang mohon maaf ya, yang menjamin rezeki bukan kantor kita, yang menjamin rezeki bukan dagangan kita, yang jamin rezeki bukan usaha kita, yang jamin rezeki siapa? Allah. Maka jangan pernah merasa kecil karena urusan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena rizki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Nggak tahu pasti ya, tapi mungkin ada di antara bunda yang sering ngeluh sama Allah terkait rezeki. Mungkin ada di antara bunda yang ngerasa, kenapa ya orang lain mah rizkinya kayaknya lancar banget.
kenapa ya tetangga mah kayaknya rezekinya tuh banyak banget. Kenapa ya kok saya susah sedikit? Shh. Jangan pernah membatasi rezeki dengan urusan materi. Sehat rezeki bukan? Hari ini bisa ngaji rezeki bukan? Ibu masih punya suami, punya anak yang baik, rezeki bukan? Tadi beliau bercerita, suaminya seorang tukang ojek. Logikanya mungkin gak cukup. Beliau pas lagi gak punya uang waktu itu buat makan, ternyata Allah kirimkan manusia yang bisa bantuin dia. Pertanyaannya, itu manusia yang menakdirkan datang sama beliau siapa? Allah. Tinggal pertanyaan selanjutnya, gimana ya biar saya bisa jadi magnet rezeki yang baik? Sederhana, jadi orang baik. Karena rezeki yang baik akan dekat dengan yang baik-baik. Betul? Ini rumus ya. Rezeki yang baik hanya akan dekat dengan orang yang baik. So mulai hari ini pulang dari sini bunda sayang, jadi orang baik saja. Agar kemudian setiap kebaikan itu mengundang rizki yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepuk tangan buat bunda yang sudah bercerita luar biasa. Agar menjadi magnet rezeki, jadilah orang yang baik. Baik perangainya, baik perilakunya, dan baik prasangkanya pada Allah. Itu yang paling penting ya ayah. Berhusnuzon kepada Allah itu paling penting. Dan kalau kita pikir-pikir bu ya, kalau suami kita gaji UMR, tiba-tiba kita harus menghidupi 3 atau 5 orang anak. Kok tanpa disangka anak kita sudah sampai ada kuliah, ada SMA. Dari mana itu bu? Kalau matematika kita mungkin gak akan cukup. Tapi ada Allah punya perhitungan lain. Begitu besar cita-cita Allah kepada kita bu ya. Masalah makanya jangan kemana-mana, setelah ini kita akan bahas lagi. Tema kita masih membahas tentang aku bersumpah mencintaimu dengan cara yang berbeda. Itu kata Allah. Dan tema kita selanjutnya adalah Allah adalah sebaik-baiknya cinta. Nanti Hilman akan melanjutkan tausiahnya ya, tentang bagaimana Allah adalah sebaik-baiknya cinta. Tapi sebelum Hilman lanjutkan, izinkan ada pertanyaan dari warganet nih, dari netizen. Dari Rania Fasya. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, sebagai manusia wajar jika kita ini punya rasa takut yang berlebihan. Kalau saya selalu merasa takut kehilangan orang-orang yang saya cintai, seperti keluarga dan pasangan. Padahal saya tahu kalau ada Allah yang cintanya itu abadi melebihi apapun. Terus bagaimana caranya agar kita selalu yakin ada Allah yang mencintai kita, sehingga nantinya kita jadi nggak perlu takut kehilangan keluarga maupun pasangan. Silakan Kak. Bunda, di awal ingin jawab dulu pertanyaan dari netizen terkait bagaimana caranya agar kita yakin bahwa Allah akan terus mencintai kita. Yang pertama, kita harus percaya bahwa kekuasaan Allah itu melebihi apapun. Betul? Contoh, Bunda waktu dulu masih dalam kandungan ibu kita, sama Allah dijamin gak rizkinya? Sendirian gak dalam kandungan itu? Bayangin dalam kandungan Bunda gak pernah minta, betul? Gak bisa ngapa-ngapain, gak tahu apa-apa, tapi sama Allah dijaga atau tidak? Bunda yang masih dalam kandungan saja, yang terbatas gerak-geriknya dijaga sama Allah. Apalagi Bunda sudah hidup di muka bumi, Allah jaga tidak? Allah awasi tidak? Allah lihat tidak? Pertanyaannya, kenapa Bunda harus ragu dengan cintanya Allah kepada kita? Betul? Mohon maaf, sekarang Bunda bisa melihat rahmat siapa? Allah. Pertanyaan AA,
Bunda sebelum tidur suka nggak minta sama Allah begini, ya Allah besok saya bangunkan lagi ya, biar mata saya bisa melihat lagi. Suka nggak doa begitu? Jangan bohong. Nggak pernah minta kan? Pertanyaannya, Allah kasih tidak? Bunda nggak pernah minta mata terbuka, Allah kasih. Bunda nggak pernah minta pengen langkah kaki, Allah langkahin kaki kita. Makanya mohon maaf, dari sekian banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah, mungkin belum Allah kabulkan. Mungkin pertanyaannya, lebih banyak doa yang belum dikabulkan atau lebih banyak pemberian Allah yang tanpa kita minta? Kalau boleh AA jawab, lebih banyak pemberian Allah yang tanpa kita minta. Betul? Terus Bunda masih berani bilang Allah nggak sayang sama kita? Masih berani Bunda bilang Allah nggak cinta sama kita? Masih berani Bunda bilang Allah tuh kenapa ya AA nguji kita? Bunda, ujian dari Allah itu dikit, nikmat dari Allah itu banyak. Jangan ketuker. Kita seringkali ketuker, memandang nikmat Allah sedikit, memandang masalah dari Allah itu banyak. Makanya nggak sedikit di antara Bunda yang kadang merasa hidupnya paling banyak masalah. Betul? Padahal kita punya siapa? Allah. Maka nanti AA, bagaimana cara Allah mencintai kita itu? Salah satunya Allah akan berikan ketenangan dalam hati kita untuk menghadapi apapun dalam hidup kita. Apa yang Bunda takutkan selama semuanya ada Allah, betul? Yang takut kehilangan suami ngapain? Suami punya Allah. Beliau memang lagi kehilangan ya. Kan ada ya yang berlebihan sedih, ada tidak? Mulai hari ini yuk bersihkan hati. Semua milik siapa? Allah. Yang kehilangan pangkat jabatan, ada tidak? Tenang, kita punya siapa? Allah. Maka sebaik-baiknya cinta adalah Allah. Sebaik-baiknya cinta bukan harta dunia karena sementara. Sebaik-baiknya cinta bukan pangkat jabatan karena ada pensiunnya. Sebaik-baiknya cinta bukan popularitas karena ada masanya. Sebaik-baiknya cinta bukan paras karena juga ada waktunya. Sebaik-baiknya cinta adalah apa? Allah. Maka sekarang Bunda jangan takut kehilangan apapun, karena semua milik siapa? Allah. Tugas kita belajar berserah sama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, jadi kami kepada Ibu untuk mendengarkan jawaban dari Ahilman tentang peristiwa yang dialami oleh hidup Ibu Tri, Ibu Sri. Baik, Bunda, tolong pilih. Bunda mau pilih yang mana? Satu, dikasih nikmat dunia yang banyak, tapi Bunda tidak menemukan nikmat ibadah kepada Allah. Atau yang kedua, mungkin nikmat dunianya dicabut, dihilangkan, tapi Bunda merasakan nikmat ibadah yang begitu kuat di hadapan Allah. Pilih yang pertama atau yang kedua? Jawabannya yang ketiga. Jawabannya Bunda dikasih nikmat dunia, tapi dunia itu jadi jalan buat tambah ibadah kepada Allah. Maka tadi Bunda bertanya, AA boleh enggak taubat saya untuk mengembalikan dunia saya? Kurang. Kalau mau tambah lagi doanya. Ya Allah, kembalikan semua nikmat dunia itu. Dan saya berjanji jika sudah kembali akan jadi jalan saya makin dekat ibadah kepadamu. Betul? Makanya mohon maaf, jadi orang kaya boleh?
Punya banyak uang boleh? Punya pangkat jabatan boleh? Selama semua itu jadi jalan untuk ibadah kepada Allah. Makanya sekarang mah mintakan doanya jelas ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita pengen dunianya baik, akhiratnya baik. Betul? Mudah-mudahan Ibu Allah kembalikan semua nikmat itu. Tapi yang paling penting, semua nikmat itu jadi jalan Ibu buat makin dekat sama Allah. Boleh jadi selama ini kita banyak dikasih nikmat dunia, tapi banyak lalai sama Allah. Iya apa iya? Ada yang begitu di sini? Yang mana orangnya? Hati-hati ya, sebelum terlambat. Karena ada yang namanya istidraj. Tuh 2, 3. Istidraj. Hilman, apa itu istidraj? Istidraj itu satu keadaan yang seakan-akan kita diangkat urusan dunianya, tapi urusan dunia itu malah membuat kita jauh dari Allah. Itu namanya apa? Istidraj. Dan jika Allah sudah marah, Allah akan ambil dunia itu dan Allah akan tenggelamkan kita pada keadaan yang hina dina luar biasa. Nauzubillahi min dzalik. Makanya minta yang terbaik agar semua nikmat dunia ini jadi jalan ibadah kepada Allah. Tapi gimana ya kadang dalam hidup itu kita tuh banyak kurang gini. Banyak yang gagal dalam ujiannya bukan saat ujian susah. Tapi banyak yang gagal saat ujian lagi senang. Iya enggak? Banyak orang yang gagal bukan saat susah. Tapi banyak orang yang gagal ujiannya saat dia senang. Padahal senang juga ujian, susah juga ujian, bahagia juga ujian, sedih juga akan jadi nikmat kalau semua keadaannya bikin tambah dekat sama siapa? Allah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bahagia dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Hilman untuk tausiahnya. Dan itulah tadi bagaimana Hilman menjabarkan betapa besarnya cinta Allah kepada hambanya, dan Allah menunjukkan rasa cintanya yang berbeda pada hambanya. Banyak sekali ya, karena rahmat Allah lebih luas daripada azabnya ya. Dan itulah tadi, yuk kalau kita mau menjadi hambanya yang beriman, beramal soleh, insya Allah Allah akan datangkan cintanya yang lebih besar. Dan jangan sampai kita terjebak dalam kondisi istidraj, di mana kita diberikan kenikmatan tapi sesungguhnya kita malah dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk itu mohon pimpin doa agar jamaah yang hadir pada hari ini benar-benar bisa merasakan nikmatnya mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, aminkan dalam hati doa-doa yang coba panjatkan. Semoga doa-doa kita Allah kabulkan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ridhoilah hidup kami selama ini. Berkahilah aktivitas kami selama hidup ini. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang Maha Pengampun. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau hapuskan dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan Kau akhirkan acara kami hari ini kecuali Engkau maafkan kesalahan kami. Ya Allah, dosa kami banyak, tapi ampunan-Mu lebih luas dibanding dosa-dosa kami. Ya Allah, maksiat kami banyak, kesalahan kami banyak, tapi kami yakin rahmat kasih sayang lebih banyak dibanding kesalahan kami. Irhamna ya Allah, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, rahmati keluarga kami. Ya Allah, rahmati rumah tangga kami. Ya Allah, rahmati anak cucu keturunan kami. Ya Allah, rahmati semua ibadah kami selama ini. Ya Allah, setelah pengajian ini lebih khusyuk ibadah kami, lebih baik akhlak kami, lebih tenang hati kami, lebih istiqomah amal soleh kami, lebih dekat lagi kami dengan-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jangan pernah berhenti mencintai kami ya Allah. Jangan Kau ambil cinta-Mu kepada kami. Engkau boleh mengambil apapun dari kami. Engkau boleh menguji kami ya Allah, asalkan Engkau tetap mencintai kami. Ya Allah, masukkan kami semua ke dalam surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkan semua doa-doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.